Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita kehidupan yang baru. Dia berikan hikmat kepada kita untuk memampukan kita menjalani segala tugas tanggung jawab peran kita dengan pertolongan dari Dia. Pagi hari ini kita mengawali hari kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita orang-orang percaya. Ialah apa yang kita renungkan pada pagi hari ini memberkati kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau berkati kami sepanjang malam pada saat kami tidur, dan bangunkan kami pada pagi hari ini dengan anugerah yang baru. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, pertolongan bagi kami untuk menjalankan berbagai tugas, tanggung jawab peran yang dipercayakan. Kami rindu apa yang kami lakukan sepanjang hari ini didapati mempermuliakan nama Tuhan. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan pengertian kepada kami agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan sungguh memberkati kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 8. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 8. Ini merupakan percakapan Yesus dengan Nikodemus. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah
halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah sanggup memperbarui. Allah sanggup memperbarui. Sebuah penerbit memutuskan untuk merevisi atau menarik kembali satu buah buku, satu judul buku, untuk kemudian direvisi, ditulis ulang agar isi buku itu tidak ketinggalan zaman. Maka sang penulis menulis kembali, menulis ulang isi buku tersebut sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dan kemudian penerbit mencetak ulang buku edisi revisi ini. Mereka mempersiapkan sampul yang baru, yang menyegarkan, yang indah, supaya setiap orang yang melihatnya akan tertarik dan membeli buku edisi revisi ini, di mana isinya sudah dirubah sedemikian rupa agar tidak ketinggalan zaman. Tetapi alangkah terkejutnya ketika sang penerbit ini sudah mencetak dan akan menjualnya. Mereka sangat terkejut ketika mendapati bahwa buku yang sudah direvisi, dicetak ulang ini, sampulnya sungguh sampul yang baru, yang indah, yang menyegarkan. Tetapi isinya ternyata masih isi edisi yang lama. Mereka salah mencetak. Isinya masih sama dengan yang lama. Tidak ada perubahan. Hanya sampulnya saja yang baru, yang indah, yang menyegarkan, tapi isinya tetap sama. Tidak ada perubahan. Sama seperti yang lama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, manusia sering mengalami pengalaman yang sama. Manusia menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang sedang berjalan ke arah yang salah. Saya perlu perubahan, saya perlu berubah. Namun, acap kali yang terjadi adalah manusia hanya mengubah lahiriahnya saja, penampilannya saja, dan tidak ada perubahan di dalam hatinya, di dalam batinnya. Ada seseorang dalam kehidupannya, dia merasa bahwa aku ini orang gagal. Aku ini melakukan banyak hal selalu gagal. Ketika bernegosiasi, berbisnis dengan orang, selalu gagal. Kenapa ya? Harus ada sesuatu yang saya rubah. Ketika dia membaca buku, ketika dia melihat tokoh-tokoh, orang-orang yang sukses, langsung dia mengambil keputusan, oh iya, aku harus berubah. Maka keesokan harinya ketika dia akan berjumpa dengan seorang pengusaha untuk negosiasi kerjasama, nah, orang ini kemudian datang yang dulu biasanya hanya dengan kaos oblong ataupun kaos berkerah, dia saat ini datang dengan setelan jas yang indah, yang bagus, dengan dasi yang indah. Kemudian dia berlatih berkata-kata. Selamat pagi Bapak, sungguh senang hari ini dapat berkenalan dan dapat bekerja sama dengan Bapak. Sungguh kami akan mendapatkan keuntungan bersama-sama dengan bisnis yang akan kita kelola. Sudah persiapan kata-kata, dan segeralah pemuda ini, orang ini berangkat untuk ke kantor di mana pengusaha itu akan dia jumpai. Ketika dia sampai di kantor tersebut, ternyata ada seseorang yang berjalan tidak berhati-hati, sehingga ketika akan masuk
bertabrakan, persenggolan dengan dia. Orang ini menjadi marah. Matamu di mana? Di pintu besar gini kamu kok nabrak saya? Kamu tahu nggak? Saya ini akan kerja sama dengan bos di tempat ini. Dia memaki-maki, dia memarahi orang yang sudah menabrak dia. Dan ternyata orang itu adalah bos pengusaha di mana dia akan bekerja sama dengan dirinya. Nah, Bapak Ibu, manusia menyadari perlu ada perubahan. Tapi perubahannya perubahan lahiriah. Penampilan bukan hati, bukan batin yang diubahkan. Melalui firman Tuhan yang kita baca, kita menyadari bahwa hanya Allah saja yang sanggup mengubah kehidupan kita manusia melalui batin, melalui hati. Bukan saja penampilan, tetapi hati yang diubahkan itu akan memancarkan satu kehidupan yang baru. Perubahan yang baru yang mengubahkan kehidupan manusia. Bagian firman Tuhan yang kita baca sungguh menarik, adalah ucapan percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Dicatat di sana adalah Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Kalau kita membaca dalam tradisi Perjanjian Baru, orang Farisi apalagi pemimpin agama Yahudi, wow, penampilan mereka sungguh membuat kita yang melihatnya, wah ini orang benar, orang yang diberkati Tuhan, orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan keselamatan ada padanya. Melihat bagaimana mereka menampilkan perilaku kehidupan agamawi mereka. Tapi berkali-kali Yesus menegur orang-orang Farisi. Dikatakan, wah engkau seperti kuburan. Depannya atasnya dilabur begitu indah, putih, bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan kotoran. Penampilannya indah, perilakunya sedap dipandang, tetapi hatinya penuh dengan dosa. Hatinya penuh dengan kotoran. Bahkan dalam Perjanjian Lama dikatakan persembahanmu itu seperti kain yang kotor. Perilaku agamawinya begitu baik, begitu indah dilihat, tetapi hatinya penuh dengan dosa dan kejahatan. Nah, ketika Nikodemus ini melihat pelayanan Yesus, Nikodemus menyadari Yesus ini bukan sembarang guru. Bahkan tadi dikatakan guru yang diutus Allah, karena dia melihat berbagai macam mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Dan Nikodemus menyadari kalau bukan Allah yang menyertai, Yesus tak sanggup melakukan. Ini guru yang berbeda. Nikodemus menyadari meski dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang hidupnya pun sama kudusnya, sama baiknya, tapi tindakan perbuatan Yesus ini berbeda sekali. Dan Nikodemus menyadari Yesus adalah guru yang diutus Allah. Dan melalui percakapan dengan Yesus, Nikodemus pun kemudian menyadari bahwa Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah yang berbeda dengan apa yang dia yakini selama ini. Orang Farisi, ahli Taurat, mereka berpikir, berpandangan, bahkan mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, jikalau kamu melakukan hukum Taurat,
engkau akan diselamatkan. Allah akan memperkenan hidupmu. Ini berbeda sekali dengan apa yang Yesus ajarkan kepada Nikodemus. Dan kemudian Nikodemus menyadari bahwa Yesus ini mengajarkan tentang kerajaan Allah yang berbeda. Yesus Kristus mengajarkan bahwa untuk diselamatkan, untuk memperoleh keselamatan kehidupan kekal, maka kamu harus diubahkan. Dan hanya Allah yang sanggup mengubahkan roh manusia, batin hati manusia. Maka dikatakan di sana ayat yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang keenam, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus mengajarkan tentang kelahiran baru, kelahiran kembali. Nikodemus harus dilahirkan kembali, yaitu diperbarui sepenuhnya daging dan batin dia. Roh yang diperbarui akan mengubah perilaku kedagingan agar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dulu kita hidup di dalam belenggu dosa, hati kita, roh kita dibelenggu dosa, dan tidak ada satupun usaha manusia yang dapat melepaskannya, bahkan membawa masuk dalam kerajaan surga, selain dari Allah yang sanggup memperbarui ketika kita mau datang kepada Dia. Melalui iman kepada Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita, umat manusia yang berdosa. Menyadari akan keberdosaan kita, ketidaklayakan kita di hadapan Allah, dan membutuhkan pertolongan Allah untuk mengubahkan kehidupan kita, mendapatkan hidup di dalam kerajaan Allah. Nikodemus menyadari bahwa pembaruan itu hanya terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Roh Allah, Allah sendiri yang sanggup memperbarui kehidupan Nikodemus, orang yang berdosa. Orang lain melihat Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, wah hidupnya baik, keagamaannya, ritual keagamaannya sungguh indah, sedap dipandang. Tapi Nikodemus kemudian disadarkan bahwa dirinya orang yang berdosa, ya tidak sanggup untuk masuk dalam kerajaan Allah sebelum diperbarui kehidupannya, rohnya di hadapan Allah. Maka Nikodemus kemudian dia menyadari, aku manusia berdosa, aku perlu pertolongan dari Allah yang sanggup mengubahkan hidupku melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, pembaruan dalam kehidupan kita manusia yang berdosa hanya dapat dilakukan oleh Allah. Bukan diri kita, bukan kehebatan kita, kepandaian kita, kesalehan kita di dalam perilaku keagamaan. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kehidupan kita akan diubahkan. Ketika yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
itu terjadi ketika kita menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, lahir baru. Sehingga hidup kita tidak lagi kepada dosa, tetapi kepada Allah yang memberkati kita, Allah yang menolong kita. Jadi jikalau kita dalam kehidupan yang kita jalani, kita rindu bahwa kita menghasilkan buah roh dalam kehidupan yang kita jalani. Dan kita menyadari, aku ini loh orang gak sabaran, aku ini loh mudah pemarah, aku ini loh orang yang pelit, aku ini loh orang yang jahat. Itu semua dapat diubahkan ketika kita menyadari kelemahan kita, keberdosaan kita, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Maka Allah sanggup memperbarui hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang sanggup dalam kehidupan yang kita jalani menghasilkan buah roh, menghasilkan kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Semua itu akan diberikan kepada kita ketika kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah yang mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari kami manusia ketika menyadari ada sesuatu yang salah dan perlu mengalami perubahan. Acap kali kami hanya mengubah perilaku, penampilan luar kami saja. Bukan hati, bukan batin kami yang dibelenggu dosa ini yang diperbaharui. Belajar dari percakapan Yesus dan Nikodemus, kami harus melihat kepada diri kami yang adalah manusia yang berdosa, yang tidak sanggup oleh usaha sendiri. Kami mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Selain Allah sendiri yang mengubahkan hidup kami melalui iman kepada Yesus Kristus. Kami akan diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah ketika menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, berkarya dalam diri kami, mengubahkan hidup kami dengan buah roh ketika kami mau taat, mau tunduk kepada Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, ada godaan, ada tawaran, dunia dan pencobaan yang ingin menjatuhkan kami ke dalam dosa. Roh Tuhan, Roh Kudus yang pimpin kami untuk taat dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Berkati di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, baik di rumah, di tempat kami belajar, di tempat kami bekerja, di tempat kami tinggal, bahkan gereja. Tuhan, Engkau karuniakan kepada kami hikmat, pertolongan, kami dapat mengerjakan semua aktivitas kami dengan baik. Perjumpaan kami dengan sesama membuahkan kebaikan demi kebaikan, sukacita kepada sesama kami. Lindungi dalam segala perjalanan kami dengan keselamatan, dan Tuhan, Engkau yang akan berkati keluarga-keluarga Sobat Messenger dalam berbagai perjalanan kehidupan yang kami jalani. Ada tantangan, ada relasi antar anggota keluarga yang kurang harmonis, kecukupan di tengah keluarga setiap hari, tantangan usaha pekerjaan. Sungguh Tuhan yang mengenal, Tuhan yang tahu, bahkan seruan hati doa kami, Tuhan yang mendengar dan berikan hikmat kepada kami untuk mengerjakan bagian kami, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka pemulihan demi pemulihan
boleh terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk segenap hamba-Mu Tuhan, penuh waktu yang Kau panggil, Engkau utus untuk menggembalakan, melayani setiap jemaat-Mu. Tuhan juga berikan pertolongan, perlindungan, hikmat dalam berbagai pelayanan yang dipercayakan di tengah tantangan zaman yang tidak mudah, bahkan teknologi media sosial yang begitu cepat membanjiri kehidupan orang-orang percaya. Tuhan memberikan pertolongan kepada kami, bagaimana kami dapat membina setiap jemaat-Mu, terus setia membaca firman Tuhan, terus setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah gempuran dunia, berbagai informasi kehidupan yang gelap di dalam dunia ini. Ajar kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu menjadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kehidupan hari demi hari yang kami jalani. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau berkati untuk setiap para tenaga medis yang melayani di rumah sakit, di puskesmas, di klinik-klinik kesehatan yang ada dalam berbagai rupa-rupa pelayanan spesialis mereka. Tuhan berikan pertolongan, hikmat, jauhkan dari kesalahan dalam praktek, sehingga pelayanan yang dikerjakan membawa pemulihan bagi setiap pasien. Para tenaga medis ini, ya Tuhan, Tuhan berikan kasih, kesabaran, dan hikmat, sehingga pelayanan demi pelayanan yang dikerjakan semua mendatangkan kesembuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang terus diubahkan menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, hanya Allah yang sanggup memperbarui kehidupan kita. Banyak teori diajarkan kepada kita, banyak pengalaman manusia yang ingin mengadopsi kita untuk serupa dengan Dia. Semua itu adalah sia-sia, karena hanya perubahan penampilan, perilaku belaka, bukan hati batin kita. Hanya Allah yang sanggup memperbarui batin manusia, roh manusia, hati manusia, sehingga memancarkan kehidupan yang makin indah setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.